Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang stability, grounding, security, performance, growing, and endurance. Oke, pertumbuhan untuk memiliki kehidupan yang stabil, mempertahankan performa ya, tindakan. Intinya di sini aku lihat ada yang ingin bertumbuh. Oke, kita mulai pembacaannya. Ini sebenarnya tentang apa? Gitu. Oke, di sini ternyata ada hubungannya dengan masalah relationship ya, relationship, sehingga ada seseorang karena relationshipnya mungkin gagal sehingga dia fokusnya ke pertumbuhan kehidupannya gitu. Aku lihat di sini kamu dengan seseorang di sini sebenarnya masih sama-sama saling mencintai, hanya saja salah satu di antara kalian ini ada rasa kayak insecure, ada rasa tidak percaya diri, ada rasa takut akan menghadapi masa depan. Mungkin belum stabil, belum ada perkembangan di kehidupan dia, seperti itu ya. Dan juga aku lihat ternyata memang masih ada pola pikir, tujuan atau keinginan kalian yang masih berbeda di sini, kamu dengan seseorang. Kalau misalkan ini masalah tentang gairah, ya of course aku lihat di sini kamu dengan dia masih sama-sama memiliki gairah yang sama. Bahkan aku melihat di sini tuh dia itu sering memantau kamu saat ini, dan dia melihat bahwa sekarang kayaknya kamu sudah ada orang baru nih yang ngedeketin ya, para calon-calon yang tertarik dengan kamu, atau mungkin saat ini kamu memang sudah ada yang lain ya, kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang. Sehingga aku melihat di sini dia pun ingin sebenarnya ya, namanya orang suka ya, orang yang memiliki gairah, orang yang memiliki ketertarikan sama kamu. Of course dia juga ada keinginan dong untuk memiliki kamu, tapi ada rasa insecure dari dia karena ada suatu ketakutan atau kecemasan akan masa depan, akan kestabilan hidupnya ya. Kalau ini masalah tentang materi ya berarti materi dia belum stabil, keuangan dia belum stabil, karir dia belum stabil, seperti itu. Sedangkan di sini kamu mungkin sudah bertemu dengan orang baru ya, entah itu memang orang baru ini adalah orang yang mungkin lebih baik dari dia atau lebih berani dari dia. Nah, sehingga aku lihat di sini dia ngerasa kayak ada rasa insecure, tapi ada rasa juga ingin berjuang, tapi merasa belum pantas. Paham nggak sih? Jadi dia tuh ingin bersama kamu ya, tapi dia merasa kayak belum pantas. Terus itu ditambah lagi mungkin yang saat ini bersama kamu itu lebih baik daripada dia, entah itu dari fisik, entah itu dari materi, entah itu dari berbagai macam apalah gitu ya. Sehingga dia juga ada rasa kayak, aduh kayaknya kenapa kamu mau sama dia, kayaknya dia karena lebih dari aku deh gitu. Walaupun notabene entah ini siapalah yang duluan meninggalkan, tapi dia ngerasa kayak ingin memperjuangkanmu, tapi dia juga merasa lemah gitu ya, ada rasa ketidakmampuan juga gitu. Tapi aku lihat di sini ada pergerakannya, walaupun tidak terlihat di matamu ya, karena memang pergerakannya itu kecil sekali ya.
Dia pun ingin bersaing dengan orang yang saat ini, orang baru ya, yang saat ini bersamamu gitu. Cuman ya itu, ada rasa insecure, ada rasa kayak nggak percaya diri. Ace of Pentacles, ada cinta yang abadi, ada cinta yang permanen lebih tepatnya. Cinta yang permanen dari dia terhadap kamu. Ada cinta yang permanen. Aku melihat bahwa cinta permanen ini karena memang sosok kamu adalah sosok yang the best. Dan mungkin memang secara materi juga, mungkin kamu lebih baik dari dia. Atau paling tidak di sini tuh dia melihat kamu secara finansial itu stabil, atau lebih dari dia, atau stabil lah ya. Dan kamu juga nggak punya banyak masalah tentang keuangan. Sedangkan dia di sini mungkin amburadul secara materi, secara keuangan, secara karir gitu. Bahkan aku melihat saat ini tuh dia merasa bahwa kamu itu profesional, kamu itu ya stabil gitu ya. Oke, sorry ya tadi ribut-ribut. Dan aku melihat di sini kalau Ace of Pentacles tuh dia menganggap kamu orang yang stabil ya secara finansial. Kemudian juga aku melihat ternyata selama ini ketika dia bersama kamu, dia itu selalu didukung sepenuhnya oleh kamu. Ya, kamu selalu memberikan motivasi, dukungan terhadap dia untuk selalu terus berusaha ya untuk maju, untuk bangkit lagi, seperti itu aku lihat di sini. Dan aku lihat juga di sini ternyata ketika kamu bersama dia, kamu selalu mengusahakan agar kalian ini punya hubungan yang nyaman, sehat ya, hubungan yang kamu usahakan banget hubungan ini untuk terasa ya saling memiliki, seperti itu. Aku melihat di sini. Intinya dia kayak nggak ditinggalin oleh kamu gitu, ya. Hanya saja justru malah si dianya ternyata di sini yang tidak jujur sama kamu. Dia tidak terbuka sama sama kamu selama ini. Ternyata si dia ini kurang adanya komunikasi dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia sebenarnya merasa bersalah juga. Dia tahu ya kenapa hubungan kalian sampai berakhir, hubungan kalian sampai berpisah seperti ini. Ya karena komunikasi dari dianya juga memang atau komunikasi dari dianya juga memang kurang kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata dia memang sulit untuk mengakui hal-hal yang sedang dia alami, kesulitan-kesulitan yang sedang dia alami. Dia sulit untuk bisa membagikan cerita atau membagikan kesulitan dia itu terhadap kamu. Kenapa seperti itu? Karena menurut dia takutnya nanti dia akan mengganggu kamu, takutnya nanti dia akan membuatmu merasa ilfeel. Takutnya justru malah kamu tidak akan menerima keterbukaan dari dia. Takutnya justru malah nanti kamu akan kesal dengan keadaan dia gitu loh ya. Sehingga aku lihat di sini ada peluang atau memang sudah terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman yang semakin membesar di antara kamu dengan dia gitu. Karena memang ternyata dia tidak menghargai keterbukaan satu sama lain gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa dia kesulitan ya, dia tidak mau berbagi. Dia menganggap bahwa dia mampu melakukannya sendiri gitu. Six of Swords. Oke, akan ada situasi yang membaik nih ya. Entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia. Atau mungkin hubungan kalian bisa jadi akan lebih membaik setelah masa-masa sulit yang telah kalian alami gitu ya. Jadi setelah masa-masa sulit yang mencekam di hubungan kalian, aku lihat akan ada jalan kemudahan. Bahkan kalau misalkan sekarang tidak ada komunikasi sama sekali, bakalan terbuka nih komunikasi ya. Dia akan muncul dalam bentuk komunikasi dengan kamu. Dia akan menghubungi kamu untuk untuk menyembuhkan hubungan kalian kembali. Aku lihat di sini untuk memperbaiki hubungan dengan kamu ya.
Tapi mungkin di sini kalian harus pulih dulu dari rasa patah hati kalian ya, dari patah hati dari hubungan kalian yang kemarin, dari rasa kecewa gitu. Kalian harus bisa bekerja keras untuk tidak emosi lagi gitu. Tidak lagi bertengkar lagi, tidak lagi berpegang teguh pada hal-hal yang negatif. Seperti itu. Kalian harus bisa berpositive thinking gitu. Ya. Karena kalau aku lihat sebenarnya dia pun masih ingin tetap bersama sama kamu, walaupun kedepannya pun sebenarnya dia juga nggak punya rencana. Jadi cuman pengen datang ke kamu, ya, terus mungkin ya melihat keadaan kamu, ya. Kalau misalkan memang kalian ada masalah, ya mungkin dia ingin menyelesaikan masalah di antara kalian, gitu ya. Atau paling tidak dia ketemu aja dulu dengan kamu, melihat apakah kamu masih welcome sama dia, kamu tidak bersama yang lain, kamu tidak pergi dengan yang lain, ya. Karena ya kalau aku lihat ketika nanti dia datang, dia pun tidak akan memberikan tujuan apapun, ya. Karena untuk kedepannya pun dia masih blur, dia nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Paham ya maksudku? Jadi cuma datang doang nih, datang dengan tujuan entah apa, yang mungkin hanya untuk basa-basi sambil memantau kamu dari dekat bahwa ya kamu belum memiliki siapapun atau belum diikat oleh siapapun, kayak gitu. Tapi apakah kamu berharap dia akan memberikan komitmen di depan? Belum tentu, karena dia juga ingin ya jalanin aja, rencana kedepannya dia belum ada sama kamu gitu. Karena kalau aku lihat sampai ada yang terlilit hutang di sini. Ada yang terlilit hutang besar. Terus juga ada tagihan-tagihan yang dia miliki, entah tagihan rumah, tagihan mobil, kendaraan atau apa gitu. Ya, karena memang orang ini tuh ya, kalau aku lihat tuh dia ini orang yang sebenarnya idenya banyak. Hanya saja dia itu orang yang nggak mau kalau punya ide itu dia yang ngerjain, tapi orang lain. Jadi dia itu pengennya menjadi sosok pemimpin. Jadi berimajinatif tapi tidak kreatif. Tidak bekerja keras gitu ya. Jadi gimana sih maksud aku itu, kayak dia banyak ide-idenya itu ada, tapi yang ngerjain itu orang gitu loh. Dia nggak mau bekerja terlalu banyak, nggak mau mengeluarkan tenaga yang terlalu besar, tapi ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Bahkan liciknya nih, ada yang sampai karena dia itu pengen mendapatkan keuntungan yang banyak tapi nggak mau usaha, ada yang dengan cara morotin pasangannya, cari pasangan yang kaya raya dan yaudah porotin aja gitu ya, memanfaatkan si pasangannya kayak gitu, keadaan materi pasangannya gitu kalau aku lihat. Dan ternyata juga memang kan gaya hidup dia ini di luar kemampuan dia ya. Jadi aku lihat memang pendapatannya memang ada, tapi dalam pengeluarannya tuh kayak aduh gitu, pengeluarannya tuh hedon gitu loh ya, banyak banget gitu lah ya intinya gitu. Dan aku lihat ya memang saat ini tidak stabil secara materi ya, pengeluarannya terlalu boros aku lihat di sini. Oke, kemudian aku melihat ada ketidakstabilan dan kurang rasa aman ya yang terjadi di hidup dia. Terus itu juga aku lihat di sini orang yang selalu menuntut keuntungan tapi tanpa usaha, ya tadi ya, dengan cara ya mungkin ada yang sebagian dari mereka nih yang pengen numpang hidup sama kamu kayak gitu. Bahkan dia ini orang yang suka memanjakan diri dia dengan barang-barang mewah, bahkan sampai ada yang menumpuk hutang ya. Bahkan mungkin kamu justru malah di sini yang disuruh bayar utangnya. Ada sebagian ya, sebagian ada. Jadi kalau aku lihat memang saat ini keadaan dia itu miris dan memang orangnya gengsian banget ya. Aku lihat di sini gengsian banget. Bahkan alih-alih memberikan cinta, padahal niatnya untuk menguras kekayaan itu. Jadi makanya di sini rata-rata pacar-pacar dia itu ya, atau pasangan-pasangan dia itu yang orang-orang yang berduit gitu, yang kelihatannya glamor gitu lah ya. Oke,
Ya, seperti itu. Jadi ini orang ya, orang ini kenapa saat ini berpisah, kenapa dia harus bertumbuh ya karena dia aku lihat di sini ngelihat dari sisi kamu, ternyata kamu banyak gitu loh yang suka gitu. Jadi ada penyesalan juga gitu berpisah dengan kamu, tapi untuk bisa bersama kamu ya dia juga insecure karena saat ini keadaan dia aja nggak stabil, gimana mau bersama kamu kayak gitu, paham ya? Nah itu. Oke, kita lihat lagi ke depannya akan seperti apa ya dia dengan kamu. Apakah dia akan datang lagi? Apakah dia akan menawarkan cinta lagi atau bagaimana? Kalau dari kartu ini ya dia akan datang lagi, tapi apakah berkomitmen? Belum. Tapi kita lihat dulu ya kejelasannya. Oke, aku melihat sampai ke depan aku melihat kayak masih ada koneksi dari hati ke hati antara kamu dengan dia. Dia kayak masih sering kepikiran kamu, masih sering kadang rindu kamu, seperti itu. Ya, karena ternyata memang masih ada rasa sayang sama kamu, masih ada rasa cinta sama kamu, seperti itu. Bahkan di sini stay optimistic about your love life. Dia masih percaya kok, ya. Pasti akan ada kok pasangan untuk dia yang tepat gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kan dia juga kayak mau bersama kamu tapi kayak udah insecure, tapi masih masih berharap gitu. Ya, jadi dia di sini ya tetap masih percaya bahwa di masa depan di sana dia pasti akan bisa bertemu dengan seseorang yang memang dijodohkan untuk dia oleh semesta gitu. Ya. Kemudian getting to know each other, masih akan sering memantau kamu sampai ke depan, ya. Dia masih akan sering memantau kamu sampai ke depan. Let your friends help you, ya. Kadang dia masih sering curhat sama teman-temannya, gimana ya hubungan dia dengan kamu, harus digimanain dan harus bagaimana, seperti itu. Dia curhat gitu, ya. Aku lihat di sini. Kemudian ada soulmate, ya. Dia masih kayak selalu ada koneksi jiwa di antara kamu dengan dia gitu ya, selalu merasa ada ikatan secara spiritual yang mungkin ini yang akan membuat dia tuh sulit untuk bisa melupakan kamu gitu ya. Jadi kedepannya ya hanya tindakan dia adalah hanya berharap, menunggu semesta memberikan dia jalan ya. Jadi nggak ada yang effort gimana-gimana, enggak, hanya menunggu, stuck gitu-gitu aja ya, dan hanya penuh pengharapan doang gitu ya. Kalaupun datang ya cuman itu, datang melihat kondisi kamu, situasi kamu gitu. Tapi apakah akan memberi komitmen? Enggak. Bahkan dia pun aja nggak tahu ke depannya dia dengan kamu itu apakah bisa bersama atau enggak gitu. Karena ya keadaan dia juga pun di sini masih penuh hutang, masih ada perlu menstabilkan keadaan keuangan dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Gemini ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Maret, Desember, Agustus, Juni, Februari, Oktober, Januari, September, April. Kemudian ada shio-nya. Ada shio ini berhubungan dengan kamu atau dia. Ada kerbau, ada tikus, ada anjing, ada ayam, ada kelinci, kuda, naga, ular, dan monyet. Kemudian angkanya bisa apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia. 22, 7, 2, 26, 16, 9, 27, 15, 31, 9, 14, 29, 20,
28, 3, 30, 25, 23. Alfabetnya yang berhubungan dengan kamu atau dia ya. Ada MTPUEGSCL, WHD, QK, FB, RX, YI, OZ, JA, dan N. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.